Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur ya, kita sudah sampai bab yang ke-20 dari buku The Power of Right Believing. Ya, bab yang ke-20 bagian yang pertama. Judulnya Transform, Be Transform ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya berubahlah, seolah-olah dari kita. Kayaknya kurang tepat ya terjemahannya. Tapi Be Transform artinya diubahkan oleh kasih Bapa. Ya, jadi tetap ya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya, right believing will always produce right living. Ya, jadi ada power, ada kuasa dari percaya benar. Nah, sebaliknya ya percaya salah, hidup salah. Itu jadi udah hukumnya begitu tuh, saudara. Makanya iblis selalu masukkan ketakutan, rasa bersalah, dan pasti menimbulkan siklus kekalahan. Itu apa tuh? Adiktif, kecanduan, ya, siklus kekalahan bagi manusia. Kita sudah melihat rahasianya sekarang. Ya, kita dibebaskan karena percaya benar, dibebaskan dari ketakutan, rasa bersalah bahkan. Ini nggak gampang ya. Oh, Pak Melki, orang harus tahu salah, harus tahu dosa, baru bisa beres. Nah, kita sudah mendengar kemarin di bab yang sebelumnya tentang menerima kasih Bapa itu, menerima kasih Bapa. Ya, dan pertanyaannya gini, kalau orang menerima kasih Bapa yang begitu royal, yang begitu mewah, yang hyper, ini jangan-jangan bisa keracunan gitu. Nah, jadi orang mulai berpikir tentang, oh nggak sebaik itu, atau iya tapi, atau gini, iya harus ada keseimbangan. Nah, hukum Taurat juga bekerja sama. Nah, jadi itu sebenarnya pikiran manusia. Ya, jadi apakah kasih karunia itu mengubah kita jadi buruk gitu? Kan dibilang diubahkan. Oleh siapa? Oleh roh yang dalam diri kita. Oleh Kristus yang dalam diri kita. Dari dalam keluar. Tapi bahkan hamba-hamba Tuhan, disebut hamba-hamba Tuhan besar gitu ya, dengan jemaat yang banyak berkata, oh itu cheap grace katanya. Itu license to sin, izin berbuat dosa. Nah kan pertanyaannya, apa benar begitu? Apa masa Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus kita terima dengan polos-polos, terus beracun gitu, sehingga orang hidup di dalam dosa? Kan pertanyaannya begitu. Tapi kalau kita baca kembali lagi ke bab 20 tentang anak yang hilang, ternyata nggak begitu. Ya, anak yang hilang itu nggak bilang, pih, ini udah nih pestanya nih, pih. Pah, Aba, ini udahan nih pestanya. Minta uang lagi, pih. Kan Bapak baik. Bapak kasih minta uang lagi. Aku mau foya-foya lagi. Kalau menurut kakak yang sulung, dia bilang, ngabisin hartanya berfoya-foya dengan pelacur-pelacur. Nah, kan pertanyaannya, apakah dia menyalahgunakan seperti yang dituduhkan kasih Bapak? Atau sebaliknya. Nah, ini yang kita benar-benar pelajari. Atau dia mengucap syukur. Grateful. Apa tuh? Yang disebut mengucap syukur, thankful. Berterima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya mau makan makanan babi juga tadinya. Saya udah makan hidup di dalam pekerjaan yang najis. Sampai makanan-makanan yang najis, kayak nggak kosher secara Yahudi. Tidak boleh lagi. Udah yang najis aja nggak boleh. Dia lapar, dia pulang. Bapaknya memberikan kasih. Ya, jadi apakah perumpamaan ini melebih-lebihkan? Ya, apakah anak hilang itu tadi hilang lagi? Atau bahkan lebih parah seperti tuduhan? Ya, nah inilah paradoksnya ya saudara ya. Nanti kita akan selidiki lagi, tapi sebelum kita lebih jauh, kita baca aja kesaksian. Ya, ini kesaksian dari banyak kesaksian yang kita sering dengar di praise report. Ya saudara, kalau ikuti ibadah hari Minggu selalu ada kesaksian itu. Saya ambil dari satu, dari mungkin ya selalu baru ya, selalu ada lagi yang kirim, selalu ada yang kirim, dari mungkin udah ribuan kali ya, kesaksian di seluruh dunia. Bagaimana firman tuh
terjadi gitu loh, bahwa dosa tidak berkuasa kalau orang tidak mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, tetapi dari kasih karunia. Dosa nggak berkuasa lagi, itu paradoksnya. Saudara ngerti paradoks? Kalau yang orang teknik suka ngerti ya, bahwa kalau kita bayangin, oh matahari mengelilingi bumi. Oh enggak, kalau kita lihat sebenarnya bumi lah yang mengelilingi matahari. Ya berotasi, berevolusi, ya pokoknya jadi dari bumi kita melihat matahari yang mengelilingi bumi. Tapi sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari, karena matahari lebih besar ya di Bima Sakti. Nah, tapi oke lah. Nah, jadi judulnya aja bisa berubahlah karena kasih Bapa. Nah, seolah kita yang berubah. Padahal bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya tadi saya lihat, be transformed. Ya, diubahkan. Itu suatu janji yang luar biasa. Ya, saya bacakan aja nih di awal kesaksian ya. Ketika saya mengkhotbahkan serangkaian khotbah tentang kasih Bapa. Nah, ini kan kasih yang mewah tadi, sama-sama katakan mewah. Ya, bahkan disebut radikal gitu atau apa. Saya sebut kasih yang skandal gitu ya, yang nggak salah nih Tuhan, orang berdosa kok diselamatkan, kok maunya mati buat orang berdosa, mau nyerahkan anaknya, itu skandal, memalukan ya. Kok mau Bapak lari meluk anak yang berdosa kayak begitu, menciumi, bahkan lari-lari aja dilihatin tetangga malu, saudara, mesti ngangkat jubahnya gitu. Itu udah menabrak semua adat istiadat Yahudi, saudara. Adat istiadat, kesopanan segala macam itu ditabrak semua sama Tuhan, sama Bapak yang kasihnya mewah itu ya, nggak kira-kira. Nah, di gereja saya seorang pemuda bersama beberapa orang maju ke depan setelah kebaktian selesai dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tak ayal saya memperhatikan luka parut dan keropeng darah kering di wajah pemuda itu ya, artinya babak belur mukanya. Saya berpikir mungkin dia menderita kondisi medis tertentu, sehingga saya berkata kepada pendeta urusan kepemudaan untuk berbicara dengannya di ruang tunggu pengunjung setelah selesai ibadah. Di ruang tunggu, pemuda ini melepas jaketnya dan tubuhnya penuh tato terlihat. Ia bercerita bahwa wajahnya tergores karena dia sering terlibat dalam perkelahian antar geng, sehingga ia keluar masuk penjara berkali-kali. Dia menatap pendeta itu dan kemudian bertanya dengan muram, "Bisakah Tuhan mengampuni segala kesalahan saya?" Pendeta yang mengurus masalah kepemudaan menegaskan, saat Anda datang ke depan untuk menerima Yesus di dalam hidup Anda, Bapa Anda di surga mengampuni seluruh kesalahan Anda dan membuat Anda sebagai putranya. Sekarang, inilah Anda, putranya yang terkasih. Kemudian hari itu pendeta tersebut menerima SMS dari pemuda tadi dan mengungkapkan apa yang dirasakannya setelah ia pulang dari gereja. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Kini saya mengalami damai sejahtera di dalam hati yang belum pernah saya rasakan. Ini Yesus, saudara. Ini Yesus, ini kasih karunia Yesus. Inilah Injil. Sahabat, inilah yang terjadi saat beban dosa, rasa bersalah, penghukuman diangkat dari pundak Anda dan dipindahkan kepada Yesus. Ketika Anda membuka hati Anda kepada kasih Bapa tanpa syarat, Anda akan mengalami sukacita yang melampaui segala pengertian, ya, atau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, jadi ini suatu kesaksian bahwa ketika orang seperti anak yang hilang ini kembali kepada bapaknya, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal kita, ya, beban-beban dosa, rasa bersalah, penghukuman hilang. Ya, kemudian orang agama bilang, tipuan dari orang neraka bilang gini, enak dong bikin dosa lagi. Nah, itu taktik musuh yang menghapuskan gitu ya, memburamkan gitu, atau membuat bias kasih Bapa yang sebenarnya tanpa syarat memang. Ya, jadi kasih Bapa itu dicurigai beracun nggak?
Aman nggak? Aman nggak buat anak-anak saya? Ada seorang rektor waktu di Universitas Mika dulu, Pak Melki. Saya sih terima, saya ngerti tentang kasih karunia ini. Cuman dia bilang ini, cuman di belakang saya ada ribuan mahasiswa. Aman nggak Pak Melki? Ya bahasanya dia begini. Apa implikasinya? Pakai bahasa tinggi ya. Implikasinya. Jangan-jangan, nah kan pasti pemikirannya gitu. Saya sih ngerti. Jangan-jangan orang lain nggak ngerti. Jangan anak-anak muda nggak ngerti. Jangan-jangan ini beracun. Jangan-jangan mereka akan keluar dan berbuat dosa. Nah itulah. Ya. Bagaimana orang itu mencurigai kasih Bapa. Ya, padahal yang terjadi adalah ini. Ya, kita pelan-pelan dulu. Sekarang saya bilang kita menerima kebenaran hadiah. Itu kebenarannya aja. Kebenaran karena iman, ya, by grace through faith, oleh kasih karunia melalui iman, artinya tangan terbuka menerima, kita hanya sebagai penerima, bukan kita yang melakukan karena kita benar terus kita bebas dosa, bukan. Ya, kita orang berdosa, Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa, masih jelek-jeleknya, masih buruk-buruknya, masih nggak layak-layaknya, dia mati buat kita. Dan kita terima bahwa segala dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan, continue berkelanjutan, selama-lamanya kita terima dihapus oleh darah. Ya itulah kebenaran hadiah. Cuma-cuma kita nggak bayar apa-apa, gratis. Tapi bukan berarti cuma-cuma itu jadi murahan. Kenapa nggak murahan, Pak? Kan nanti seenaknya orang bikin dosa. Selalu dibalikin begitu. Seolah-olah anak yang hilang itu kembali, kemudian dia akan balik lagi lebih parah gitu. Ya. Kalau gitu bagi bahasa saya, kalau begitu Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maaf ya, bodoh sekali. Oh enggak, saudara. Ya, justru itulah luar biasanya, itulah jawaban bagi gereja hari-hari ini. Yang melihat bagaimana justru dosa itu berkuasa. Karena Kristus tidak berefek. Kenapa Kristus nggak berefek? Karena mengharapkan kembali di bawah hukum Taurat, di bawah penghukuman. Yang kata Rasul Paulus, justru hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku. Ini mesti sampai clear, saudara, di dalam hati saudara. Ya, karena semuanya kita udah tahu bahwa hanya Yesus sendiri yang menyelesaikan. Nggak berdua Petrus misalnya, atau Yohanes, apalagi Petrus ya, Petrus saja menyangkal. Atau Paulus, bukan. Paulus hanya menyampaikan berita Injil kasih karunia ini, Injil Kristus ini, Injil damai sejahtera ini. Ya itu jelas namanya Injil damai sejahtera. Pasti membuat orang menjadi damai sejahtera. Dan ketika orang mendapat damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, dia akan dipelihara. Rahasia yang luar biasa. Agama nggak terima. Betul. Orang-orang agamawi legalistik marah. Betul. Kenapa mereka marah? Mereka nggak terima anak bungsu dikasih jubah kebenaran atau kebenaran hadiah itu. Tapi baiklah. Sementara kita baca dulu Alkitabnya ya, dari Yesaya 1 ayat 18. Di dalam perjanjian lama aja udah Tuhan tantangin nih. Marilah katanya. Ayo sini hadap. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Ayolah. Mana orang-orang agamawi? Mana orang-orang yang bisa mengerjakan kebenaran? Kebenaran yang gak boleh ditawar. Hukum Taurat, boleh. Ya, firman Tuhan. Sekalipun dosamu, dia bilang, seperti kirmisi. Ya, kain kirmisi itu kain merah tuh. Ya, akan menjadi putih seperti salju. Ya, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Ya, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kirmisi
ke Sumba merah, putih seperti salju. Ya, di tengah matahari bahkan salju itu berkilat-kilat. Apa tuh? Menyala. Ya. Berkilau-kilau. Memantulkan. Ini udah ekstrim ya, saudara. Dari perbuatan manusia, dari kebenaran manusia seperti kain kotor, dari upaya usaha manusia, zong, saudara. Ya, itulah kita mengerti tugasnya hukum Taurat, menyatakan bahwa manusia berdosa dan butuh juru selamat. Sama-sama katakan, saya perlu juru selamat, saya menerima juru selamat. Yesus itu adalah juru selamat, Savior. Kita menerima secara bulat gitu, saudara. Ya, jadi kegagalan, kesalahan, dosa-dosa yang mengerikan disucikan oleh darah Yesus. Sesimpel itu sebenarnya. Dibasuh sekali, ya, bahasa Ibrani 10 ayat 10, sekali dan untuk selama-lamanya. Once and for all. Ibrani 10 ayat 14, secara sempurna lagi dibilang. Jadi, ya kita nggak baca ayat itu ya, kita udah sering dengar. Dikuduskan, disucikan. Kudus itu tidak boleh ada cacat, tidak boleh celak, tidak boleh kerut, secuil pun, 1000 mikron pun nggak ada. Nggak boleh ada. Itulah artinya dikudus, artinya kudus. Sekali dan untuk selama-lamanya. Sekali 2000 tahun yang lalu, korbannya Yesus, darah anak domba anak domba Allah, anak tunggal Tuhan, yang dicurahkan, bukannya sedikit setetes-setetes, dicurahkan karena darah anak domba Allah, ya artinya nilainya kekal. Sama-sama katakan kekal. Continue terus, kita di bawah air terjun darah Yesus, berkelanjutan sampai selama-lamanya. Kalau kita di cover sama darah, Tuhan gak lagi melihat dosa, gak ada. Tapi kita berbuat dosa, Pak. Iya, justru itu. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus. Baru berarti. Ya, jadi kita bikin dosa, Pak. Nah, itulah yang keblinger. Karena dosa itu bukan merdeka hidup orang, ya, malah terikat. Jadi anak yang hilang itu menerima jubah yang terbaik. Sama-sama kata jubah yang terbaik. Dia nggak pakai baju, dia compang-camping, saudara. Orang udah miskin, mungkin udah dijual-jualin semua. Udah compang-camping, udah bau. Ya, dikasih jubah yang tadi tuh, berkilau-kilauan. Hadiah, sama-sama kan hadiah. Jadi jubah itu kalau di dalam Alkitab dikatakan jubah kebenaran dari Tuhan. Jubah pesta, dipestain karena pasti indah, pasti berkilau-kilauan. Dan itu cuma-cuma, saudara. Nggak disuruh bayar. Orang dia nggak punya apa-apa, saudara. Ya, jadi bukan usaha, bukan upaya, bukan boro-boro layak ya, atau perform layak. Tapi hanya kasih Bapa. Jadi kalau dibalikin sederhana, peran kita apa? Percaya, menerima. Sama-sama katakan percaya, menerima. Ya, bahkan menerima, mewah, berkuasa dalam hidup. Ya, sampai perlu kerendahan hati untuk menerima itu. Kita perlu kerendahan hati untuk menerima kelimpahan, kasih karunia, dan kebenaran hadiah. Gift of righteousness. Tuhan bilang kamu reign in life. Kamu dikembalikan lagi posisinya. Anak Bapa, didudukan sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus. Ya. Walaupun ya, saudara, kalau kita evaluasi lagi ya, tentang anak yang hilang ini. Ya, dia masih punya kesombongan waktu pulang kan. Masih angkuh gitu. Wah, saya jadi pelayan upahan. Kalau saya pelayani Bapak, saya dapat makan, saya layak. Dia perlu makan. Bapak ngadain pesta besar. Dan berikan pesta besar itu cuma-cuma. Sekali lagi untuk anak yang tidak layak sama sekali. Jadi persoalannya jadi gini, persoalan sulitnya, percayakah kita, maukah kita menerima yang semewah itu?
Selama kita tidak bisa menerima yang semewah itu, kita nggak terima apa-apa akhirnya. Curiga aja terus. Ya, itulah yang disebabkan kenapa orang agamawi, orang legalistik itu marah. Ya, karena kebenarannya hadiah. Kalau orang legalistik kan kebenaran dia. Justru dinafikan kebenaran dia. Ya. Jadi justru pertanyaannya, kan anak yang bungsu menerima kebenaran hadiah jadi baik. Yang minimal terbukti kan bahwa dia tidak minta lagi bapaknya untuk pergi ke pelacur lagi, minta uang lagi. Ya, tapi justru memperburuk orang-orang agamawi. Nah, ini kita harus sadari kalau kita masih marah, saudara, sama orang-orang berdosa yang Tuhan Yesus mati buat orang-orang berdosa. Jangan-jangan kita masih berpikir kita buruk karena agamawi. Karena orang agamawi itu iri dong. Nanti kita baca lagi, iri. Ya, tersinggung dia. Gue udah kerja, nggak pernah melanggar perintah Bapak, nggak pernah dikasih pesta. Ya, kenapa marah? Kita baca aja ya. Jadi pola pikir anak sulung nih sekarang kita pelajari. Supaya gini, jangan sampai kita terjebak juga. Jadi apa ya, kebodohan yang nggak bisa diubah akhirnya gitu ya. Bersungut-sungut kan ya. Jadi anak sulung bersungut-sungut. Hari Minggu kita dengar. Mestinya kan mengucap syukur, berterima kasih. Waktu bapaknya bagi juga warisannya, anak sulung dapat 2 kali lipat. Karena menurut hukum Yahudi dia dapat 2 kali lipat. Bukan nih. Ya. Tapi mindsetnya begini. Nah, ini mindset yang kita waspadai ya lah ya. Nggak apa-apa, kita baca aja. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Kan berarti apa fokusnya? Diri dia melayani. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Dia pikir dia nggak pernah melanggar. Bener? Ya kan, orang Farisi kan yang diwakili oleh kakak sulung ini orang Farisi, ahli Taurat. Di mata Yesus apa? Iya, kamu nggak membunuh, tapi kalau benci orang udah membunuh. Iya, kamu bilang kamu nggak berzina, kamu lihat perempuan mengingini dalam hati, kamu sudah berzina. Tuhan lihat luar dalam. Tapi dia bilang ini, aku belum pernah melanggar. Tampak keluar. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Dia menolak. Ya, anak bungsu diberi anak lembu gemukan, gambaran Yesus. Pesta besar. Dia bilang, gue belum pernah dikasih domba kecil aja, nggak pernah. Anak kambing, dia bilang. Untuk bersuka cita bukan dengan bapaknya lagi, dengan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Sekali lagi, ya. Dia merasa dia layak dan bapak pelit. Jadi, isunya di dalam kekristenan, ya kenapa kita harus lakukan lagi bukan sebagai anak gitu, harus do good get good gitu, lakukan yang baik baru dapat yang baik, do bad, lakukan salah dihukum, digebuk, Tuhan mengejar dosa, itu prinsipnya. Iya, itu prinsipnya kakak sulung, mindsetnya, ya tidak mengasihi dia merasa berhak bahkan. Nggak usah kasih, nggak apa-apa lah. Yang penting saya udah kerja, bayar gitu. Karena work. Ya, tidak memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Saudara lihat. Ya ini kembali kita terbuka aja. Ya banyak orang tidak memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, tanpa disadari. Ya contoh ya. Tadi jalan kaki, olahraga. Melki sehat ya katanya, makan apa sih? Saya bilang, ya saya konsisten kan. Ya, saya makan firman Tuhan. Bukan, maksudnya makan apa sih? Kok bisa sehat gini umur 60? Makan firman Tuhan, Ci. Saya nggak ada bedanya sama manusia yang lain. Kecuali ada Yesusnya. Makan firman apa Pak Melki? Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan yang baru. Mereka naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Iya, tapi saudara kadang-kadang
itu sama sekali nggak ada harganya. Misalnya dibanding misalnya saya bilang, oh Ci, saya tiap hari makan madu. Misalnya, saya nggak makan madu ya tiap hari. Atau makan vitamin A, vitamin B. Iya Pak Melki makan vitamin apa? Orang bilang firman Tuhan. Sudah lihat jebakannya? Ya. Kita mungkin Kristen melayani, menginjil, memberitakan firman, memberikan firman, tapi menyangkali kekuatannya kan? Nggak ada artinya tuh firman Tuhan yang tadi saya bilang, misalnya dalam Yesaya 40 ayat 30 itu. Dibandingkan misalnya saya bilang, oh saya makan multivitamin merek ini Ci. Seolah-olah gitu. Jauh nilainya. Coba dong dibalik. Ya. Coba kita merenungkan. Bahkan dia bilang gini. Tapi katanya, baru saja datang anak bapak. Dia nyindir, nyepet gitu. Dia nggak bilang adik saya, dia bilang anak bapak. Disindir tuh saudara. Wah, bapak abah, bapak baik, penuh kasih. Kasihnya tidak terbatas, lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Hyper grace tuh. Dosa diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Hyper grace tuh. Ya emang sih sebenarnya nggak ada masalah disebut hyper, huper. Memang kasih tidak terukur, tapi kayak nyepet gitu. Kayak apa tuh? Nyindir. Mencela. Anak bapak. Kita bilang bapak baik, dia bilang enggak, bapak nggak baik. Oh hati-hati Melki ngomong kayak gitu. Bapak baik, bapak kasih, betul. Tapi, udah koma, tapi berarti ini salah. Bapak juga menghukum, menghajar tuh anak yang dikasih, digebukin. Ya kan bener Pak Melki ayatnya bilang begitu. Ya baca lagi. Ya kadang-kadang memang perlu diselidiki lagi. Dididik. Bukan dengan penyakit, dengan kecelakaan. Bukan. Dengan apa? Dengan firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. The goodness of God leads to repentance. Kebaikan Tuhan yang mengubah orang. Metanoia. Itu juga bukan bertobat seperti cara agama. Metanoia. Berubah cara berpikir kita kepada kasih karunia. Ya tuh anak bapak tuh. Setelah bertahun-tahun aku melayani bapak, belum pernah tadi baru datang anak bapak tuh yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Disindir bapaknya. Duduk makan Yesus sama orang berdosa, pemungut cukai. Nggak salah tuh guru lu tuh. Kira-kira gitu. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Sampai karya Yesus itu dia udah gak lihat. Bukankah anak lembu tambun yang disembelih itu adalah gambaran Yesus? Yang darahnya menyucikan dosa adiknya itu. Betul, anak bapak, dia juga anak bapak sebenarnya. Dia anggap bapaknya itu tuan, bos, yang kejam, yang keras. Makanya dia bilang ini ayat 31. Belum ya. Ya, dia menganggap saya udah kerja kan tadi ya, keras. Merasa berhak, layak terima berkat, pesta, hadiah karena dia kerja. Ya. Dia nggak lihat dia bahwa dia pewaris. Dia huyos. Karena Tuhan sudah menyembelih anak domba Paskah. Anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Tetap bapaknya bilang anakku. Emang anak bocil ini ya. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tuhan ingetin. Engkau anak, aku bapak. Bapak itu tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan. Sekarang kita di dalam kita di dalam Bapa. Roh Kudus di meterai, kita di tangan Bapa, di tangan Kristus. Kurang apa saudara? Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah melupakan kau. Dosa tetap gak ditinggalin. Jatuh di dalam bahtera, di dalam Yesus.
Rugi nggak? Ya rugi. Memang ada konsekuensi. Makan cabai ya pedes. Tapi bukan berarti harus hidup makan cabai terus kan? Justru dibebaskan karena kasih Bapa. Engkau selalu bersama. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sampai Bapak perlu ingatkan. Anak itu sama Bapak, Bapak itu keluarga. Aba, Bapak, Aba yang dekat. Tinggal terima, Bapak punya, saya punya. Nah, sampai sini kita harus disadarkan lagi. Emang Bapak kita siapa? Raja segala raja. Memang mewah, saudara. Jadi, biasakan hidup mewah, Pak Melki. Bukan, maksudnya itu. Ya, biasakan bahwa Bapak itu memang berinya memang berlimpah. Kita berurusan dengan raja segala raja, pencipta langit dan bumi. Nah itu, makanya dia bilang kita patut bersukacita dan bergembira. Tuh, jadi yang dia bilang saya nih yang bersukacita, saya yang bergembira karena adikmu telah mati dan jadi hidup. Saudara udah mati jadi hidup. Ya makanya orang Kristen jangan bilang gini. Ya kita mah penyakitan, kita mah begini. Wah begini, udah tua mah begini. Faktor U, faktor Alzheimer, faktor apalah semua. Ya kan Pak Melki, jangan menentang kenyataan. Bodoh amat, saudara. Tuhan memberikan saya hidup, Zoe. Hidup apa? Hidup Kristus. Dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita dari ujung rambut, ujung kaki. Oh, buktinya Pak Melki juga banyak kekurangan. Saya nggak mau tahu. Saya mau tetap percaya. Ya. Karena Tuhan memberikan kita hidup. Sama-sama kan hidup. Ya, dan memperoleh dengan segala kelimpahan. Hidup kualitas Yesus. Nah, gara-gara mewah begitu, kadang-kadang kita jadi rasa nggak layak. Ya, susahnya di situ doang emang. Dia telah hilang, didapat kembali. Dia udah kesasar, dia udah hidup menderita. Ya, seperti kesaksian tadi di awal. Hidupnya udah hampa, udah tinggal bunuh diri aja. Ditemukan kembali. Itulah yang Bapak sampaikan. Jadi bukan transaksional, saudara. Jadi gampangnya gini. Banyak orang percaya saat ini seperti kakak sulung ini, seperti orang ahli Taurat, orang Farisi yang lihat Yesus duduk makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Melihatnya bahwa kebenaran itu transaksional. Ya, berkat itu transaksi bisnis. Ya, dengan Bapak. Nah, padahal Bapak itu bicara tentang hubungan kasih. Yang berbeda sekali dengan transaksi bisnis. Hubungan kasih hadiahnya mewah. Give, menerima saja. Ya, makanya tadi bilang Bapak punya, tiba-tiba saudara dibalikin lagi jadi anak. Dari orang yang hilang, orang yang mati jadi hidup, jadi anak. Posisinya dikembalikan, kita udah dengar, ya. Dan apa yang Bapak punya, saya punya. Nah, itu bukannya ngomong kosong-kosong di udara gitu. Makanya orang bilang gini, makan apa Pak Melki? Orang bilang makan firman. Iya, tapi benar gitu. Saya kalau nggak pakai firman, saya mau makan apa? Ya, orang yang dulu ada orang ahli gizi kan, wah makanannya bagus, gini. Mati muda juga, saudara. Oh, tinggal tukang olahraga, gini. Mati juga, saudara, mati muda. Berarti gimana dong, Pak Melki? Ya kehidupan dari Kristus, kesehatan dari Kristus. Tapi kan Tuhan bisa ambil? Nggak bisa. Tuhan memberi, bukan mengambil. Nah, inilah yang kita berubah. Selubung itu harus hilang. Ya, inilah kenapa orang nggak ngerti. Ya, karena ya ada selubung hukum Taurat sebenarnya. Ya dulu saya tanya kan, kenapa Tuhan? Ya karena daging ini lebih cocok, lebih kompatibel sama hukum Taurat memang. Baik, berkat. Salah, kutuk. Kan lebih cengli. Masa nggak baik, berkat juga.
Ya karena Yesus. Baiknya baik Yesus. Kan Yesus yang layak, kenapa kamu yang terima? Yesus mati sebagai saya, untuk saya. Darahnya dicurahkan, dosa saya dihapuskan. Nggak boleh dong. Nah itu kembali lagi ya kita baca ya 2 Korintus 3. Ya ini ayat terakhir ya. Supaya saudara dan saya kalau masih melihatnya gini, saya nggak bisa lihat tuh. Saudara, ayo ya selubung ini kita bereskan. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Dianggapnya nggak tajam, saudara. Bodoh nih, tumpul. Makanya Tuhan Yesus bilang sama 2 orang muridnya yang berjalan ke Emmaus dari Yerusalem, kamu bodoh. Ya, bodoh dan lamban hati. Bodoh tuh nggak ngerti. Ya, pikiran mereka tumpul tuh lamban hati sama. Udah tahu juga nggak bisa paham gitu. Nah, tapi dijelasin ya. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya kita harus sadari, puji Tuhan lah saudara jadi Kristen, percaya Yesus. Tapi jangan mau dikadalin lagi dong sama si jelek gitu. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, ya, dan hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, Roh Kudus, Roh Kristus yang dapat menyingkapkan, bahwa sekalipun kita baca perjanjian lama, perjanjian baru, seluruh Alkitab kita dapat melihat Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, rightly dividing the word of truth, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Oh, Pak Melki nggak boleh gitu. Saya mah Injil sepenuh. Ya, di Alkitab aja udah ada disebut. Ya, covenant lama, covenant baru, dan ada darah yang sudah dicurahkan. Covenant lama ya tuntutan kebanyakan, tapi memang masih ada yang tentang Yesus dan karyanya itu tersembunyi. Juga jangan takut, saya nggak buang perjanjian lama, cuma saya bacanya gini. Diberkatilah orang benar, puji Tuhan, di dalam Yesus, karena darah Yesus saya orang benar. Terkutuklah orang begini, gini. Puji Tuhan, kutuk saya sudah ditanggung oleh Yesus. Itulah kebenarannya. Paham? Ya. 4:15. Baca aja terus lah ya. Bahkan sampai pada hari ini, ya, setiap kali mereka membaca kitab Musa adalah gambaran hukum Taurat, ya ada selubung yang menutupi hati mereka. Jangan sampai orang Kristen itu sudah diberdekakan dari penjara hukum Taurat, pintunya udah dibuka lebar, tapi mau nginep di tempat gelap. Nyaman, Pak. Ya itulah akhirnya kita melihat nggak ada perbedaan lagi antara orang Kristen sama orang nggak Kristen. Orang di dalam Yesus sama orang di luar Yesus udah nggak ada bedanya lagi. Orang bahkan lebih jahat lagi. Ada orang bilang itu, udah Pak Melki, jangan shalom deh. Saya dikadalin, banyak dijahatin sama orang yang shalom. Bingung juga ya. Coba, 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya hanya berbalik. Dari memandang ke diri sendiri, dari memandang ke upaya usaha perform diri di bawah hukum Taurat, berbalik kepada Tuhan, memandang Tuhan. Maka selubung itu diambil daripadanya. Cuman berbalik doang, saudara. Ya. Dan kalau berbalik itu gambarannya gini. Yang satu di ekstrim yang lain, yang satu di ekstrim yang lain. Jangan dicampur-campur lagi, saudara. Berbalik itu 180 derajat. Itulah metanoia yang sesungguhnya. Orang pakai agama lagi. Berbalik, Pak Melki, dari dosa nggak bikin dosa, terus upaya sendiri lagi. Itu namanya bukan berbalik, saudara. Ya, hati yang berbalik itu dari di bawah hukum Taurat, dari kebenaran diri, berbalik kepada Kristus. Kebenaran hadiah, kebenaran Kristus. Selubungnya baru bisa hilang tuh, iya kelihatan. Ya, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Udah jelas, Paulus katakan, ini daging, ini roh.
Jadi saudara melihat Kristus itu roh. Kalau saudara melihat roh Allah, kita merdeka. Tuh kan Pak Melki ngajarin merdeka berbuat dosa. Ngaco. Merdeka dari dosa. Dari siklus kekalahan, dari ketakutan, dari rasa bersalah. Ya masa orang bikin salah nggak boleh punya rasa bersalah? Nggak boleh. Karena sudah dihapus. Baru dosanya nggak bisa nyantol lagi. Nggak bisa ngerti. Iya, karena selubung lagi tadi. Ya kan sebenarnya orang dunia nggak bisa terima kan. Yesus juru selamat. Apaan? Mau hapus dosa. Apaan? Dia bilang nggak bisa. Sampai hari raya korban kan. Korbannya tetap aja binatang kaki 4. Ya, dia yang bayar. Dia yang beli. Upaya saya korban buat Tuhan. Nggak terbalik. 18. Makanya dibilang simple, ya. Dan sekarang nih kita, ya, semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya beholding the glory of God bahasa Inggrisnya, ya. Kita ini memandang kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Baru jelas kalau saudara lihat Yesus. Lihat terang, terang itu menyingkapkan terang. Dalam hidup kita terang. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, jadi kita hidup nih bukan manusia daging lagi, manusia roh. Jadi manusia daging tuh bukan gini. Tuh harus ini ada. Daging itu udah disalibkan bersama Kristus. Tapi kan masih di daging, Pak. Makanya kalau gagal kita bilang, saya manusia roh. Saya ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita terus aja ngotot berdiri teguh. Berarti menyangkali dong bikin dosa. Akui kebenarannya. Saya menerima kebenaran dia. Saya akui darahnya. Akui mesin cucinya. Akui, nyatakan kebenarannya. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Makanya ada kesaksian tadi. Praise report. Ya, ketika orang, bahkan orang percaya terima Yesus masih hidup di dalam siklus kekalahan atau kegagalan, dia bilang saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya menerima kasih Bapa. Kristus adalah kekudusan saya misalnya. Kan benar kan? Kristus sebagai kita adalah hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Di Korintus dibilang gitu. Kekudusan saya misalnya. Maka kita diubahkan serupa dengan gambarannya. Kita diubahkan dari kemuliaan, ya bahasa Inggrisnya kan, kemuliaan yang semakin besar itu from glory to glory. Apakah perbuatan? Bukan, diubahkan. Makanya judulnya ditransformasikan karena kasih Bapa, saudara. Nggak bisa cara lain. Ya, jangan dibalik-balik. Makanya daging sama roh itu dua kutub yang berbeda. Daging upaya sendiri. Namanya daging nih. Upaya diri. Upaya daging. Roh ya roh Allah. Di dalam diri kita. Manunggal. Ciptaan baru. Ya, makanya disebut kasih karunia itu the perfect law of liberty. Baru kita bisa dimerdekakan. Dengan hukum yang sempurna. Yaitu hukum Allah. Beholding. Beholding itu apa? Memandang. Sama-sama kan memandang. Ya, saya nggak panjang lebarkan renungan kita malam hari ini. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, ya saudara, semua orang itu di bawah penghukuman, ya, karena di bawah hukum Taurat, di bawah agama. Tapi kalau saudara mendengar kabar baik, kemerdekaan, dan saudara berkata, saya belum pernah menerima Tuhan Yesus atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama Engkau di surga. Surga adalah rumah saya.
Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya hidup di dalam kasih Bapa yang tidak terbatas. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.